Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Masih semangat? Masih. Coba saya cek dulu semangatnya ya. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Sehat, bahagia, lancar rezekinya, sukses semuanya. Wah, masih terlihat sangat semangat ya. Silakan Mas Rizky dipimpin berdoa. Tempat duduk siap gerak, doa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, semoga pembelajaran ini berjalan dengan lancar. Saya lihat kursinya tidak ada yang kosong, berarti hari ini nihil ya? Iya. Alhamdulillah, terima kasih kelas 10-2, anaknya rajin-rajin ya? Iya. Sambil saya ingatin juga di kontrak pembelajaran di awal pertemuan kita bahwa hadir di kelas saya dengan tepat waktu. Nah, terima kasih kelas 10-2 sudah mentaati kontrak belajar tersebut dengan sangat baik. Nah, berarti sudah siap buat belajar KKA hari ini? Siap. Oke, kalau begitu silahkan duduk dulu senyaman mungkin. Taruh tangannya di meja atau di paha kalian yang menurut kalian nyaman. Kemudian coba semuanya tutup mata. Tarik nafas, hembuskan. Oke, sudah. Buka mata pelan-pelan. Sudah konsentrasi semuanya? Sudah siap buat belajar KKA? Sudah. Oke. Pada video ini kita akan belajar tentang syarat algoritma yang baik. Perhatikan kalimat yang ada di proyektor. Pernahkah kalian mengikuti petunjuk resep masakan dari buku panduan? Nah ya. Terus apa yang akan terjadi kalau langkah-langkahnya kurang jelas atau tidak runtut? Gagal atau salah. Misal kamu mengikuti resep masakan terus langkah-langkahnya tidak jelas, pasti kan hasil masakanmu gimana? Tidak enak gitu ya. Dalam dunia pemrograman dan kecerdasan artifisial, kita juga memerlukan serangkaian langkah yang harus jelas. Maka dari itu, hari ini kita akan belajar cara membuat algoritma dengan menggunakan 5 syarat algoritma yang baik. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu menganalisis contoh algoritma berdasarkan syarat-syarat tersebut. Yang kedua, menyusun algoritma sederhana yang memenuhi syarat algoritma yang baik. Adapun model pembelajaran hari ini yaitu PBL dengan media pembelajarannya dari YouTube, TikTok, juga nanti asesmen melalui Wycron dan ada word wall. Nah, coba kita akan melakukan asesmen awal dulu ya. Apa nih yang kamu ketahui tentang algoritma? Siapa? Mbak Hilda. Mbak Hilda apa Mbak? Algoritma Mbak? Algoritma adalah urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah secara sistematis dan terstruktur. Oke, langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah secara otomatis dan terstruktur. Terus menurut kalian nih, langkah memasak mie instan apa bisa disebut sebagai algoritma? Bisa enggak? Kenapa bisa? Ada urutannya, ada langkah-langkah yang jelas dan terstruktur. Berarti dia termasuk algoritma. Jika ada algoritma dengan langkah yang tidak jelas, menurutmu apa yang akan terjadi? Membingungkan, terus gagal, ya tidak jelas, membingungkan gitu ya. Nah, ini ada link dari Wordwall. Ada yang mau maju? Algoritma yang baik harus memiliki langkah-langkah yang Apa nih jawabannya? Jelas dan tidak ambigu. Coba dicentang, Mbak. Sesuai jawaban teman-teman. Oke, betul. Berikut yang bukan syarat algoritma yang baik adalah apa? Oke, betul. Semua yang luar biasa. Terima kasih Mbak Ida. Silakan duduk. Tadi sudah main word wall. Sekarang, terus kenapa sih kita harus belajar algoritma? Oke, kenapa Mas? Agar berpikir secara kritis dan terstruktur. Berarti melatih untuk berpikir kritis gitu ya? Oke, boleh. Ya, karena algoritma membantu kita untuk berpikir terstruktur dengan lebih mudah dan menjadi dasar dari semua teknologi yang kita gunakan. Mulai dari aplikasi di ponsel sampai kecerdasan buatan seperti ChatGPT. Familiar semuanya sama ChatGPT ya? Semuanya pengguna ChatGPT?
Agar kalian lebih paham lagi tentang konsep dari algoritma itu apa. Ini ada sebuah link dari TikTok sama dari YouTube yang bisa kalian jadikan referensi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang algoritma dan pemrograman. Jadi kan kalian sudah mengetahui tentang apa itu algoritma. Nah, sekarang ada sebuah link, ada akses link yang perlu kalian lihat. Boleh semuanya keluarkan HP. Tidak menimbulkan penafsiran ganda. Kedua adalah efisien. Artinya adalah tidak boleh adalah. Setelah kalian melihat tayangan video tadi, 5 syarat algoritma yang baik, coba perhatikan contoh algoritma mencuci tangan berikut ini. 1. Basahi tangan. 2. Tambahkan sabun. Menurut kalian, apakah algoritma ini sudah baik? Kurang baik. Oke, ya kalimat kurang jelas. Kira-kira gimana? Harusnya gimana? Yang kurang jelasnya di mana? Coba kita tanya ke KA, kecerdasan artifisial. Tool KA. Salah satunya adalah apa? ChatGPT. Oke, coba kita praktekkan. Apakah algoritma ini sudah baik? Coba kita tanya pada ChatGPT. Misal kita copy semuanya di sini, ya kan? Terus kita pastekan di sini. Terus kita tanyakan, apakah algoritma tersebut? Nah, kalau kita lihat algoritma mencuci tangan, kata ChatGPT, algoritma tersebut sudah baik, tetapi belum sempurna karena belum detail. Silahkan membentuk kelompok. Bagaimana? Sudah membentuk kelompok semuanya? Coba saya cek dulu. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Baik, karena semuanya sudah membentuk kelompok, selanjutnya silahkan kalian mengunduh lembar kerja murid yang sudah saya buat linknya itu di proyektor sama barcode-nya. Terus scan barcode ya. Gimana? Sudah di barcode semuanya? Sudah dibuka semuanya LKPD-nya? Yuk, coba kita bahas bareng-bareng. Tuliskan kembali kata kelompok kalian sendiri. Mengapa syarat-syarat tersebut penting? Nah, di sini nanti saya juga perbolehkan kalian memanfaatkan tool KA, boleh dari ChatGPT, Gemini, atau Meta, terserah kalian, terserah kelompok kalian untuk membandingkan hasil pemikiran kalian dengan pemikiran AI. Tetapi sekali lagi kendalinya tetap di kalian. Silakan dikerjakan bersama teman sekelompok. Saya kasih waktunya 20 menit dari sekarang ya. Silakan berdiskusi. Menit sudah berakhir ya. Sudah selesai semuanya? Sudah. Yuk, kelompoknya siapa yang mau maju? Saya. Kelompok berapa itu? Kelompok 3. Oke, boleh silakan kelompok 3 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi dan kerja dari kelompok 3. Pertama, tuliskan kembali dengan kata-katamu sendiri mengapa syarat-syarat tersebut penting. Syarat algoritma penting agar langkah-langkah yang dibuat dapat dipahami dengan jelas, mudah dan dilaksanakan, efisien dan menghasilkan solusi yang tepat. Untuk kedua, perhatikan contoh algoritma tersebut. Boleh saya tulis di papan tulis, Bu? Silakan. Berdasarkan dari analisis algoritma membuat teh, apakah sudah memenuhi syarat algoritma yang baik? Jawabannya belum sepenuhnya. Kedua, bagian mana yang belum sesuai syarat, yaitu bagian ini. Bagian ini belum memenuhi syarat kata yang jelas. Secukupnya ini bisa diganti dengan jumlah gula yang ditentukan.
dan tidak memenuhi syarat finiteness. Harus ada akhirannya yaitu kata selesai. Cara memastikan algoritmanya itu dengan baik yaitu menulis instruksi dengan detail, terstruktur, menggunakan langkah yang logis, dan menentukan kondisi berhenti yang jelas. Jadi kita juga sudah mencari di berbagai sumber internet, salah satunya yaitu ChatGPT. Ternyata sumber tersebut dapat sama dengan pendapat kelompok kami. Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Saya. Ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mirastani dari kelompok 4. Ya. Mungkin pada bagian masukkan tes celup ke gelas bisa ditambahkan dengan kalimat angkat teh celup setelah 3 menit agar terlihat lebih jelas. Angkat. Oke, sudah. Terima kasih. Ya, baik. Ternyata dari Mbak Mira ini memberi masukan. Pada kata masukkan teh celup ke gelas ini ternyata lebih baik atau lebih bagusnya itu ditambahin oleh atau diperbaiki dengan angkat teh celup setelah 3 menit. Oke, makasih. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasilnya. Coba kita lihat. Hasil dari kelompok 3 gimana? Sudah sesuai ya pembenarannya ya? Oke, dan terima kasih juga tadi ada ada tambahan sedikit dari kelompok. Iya, kelompok 4 tadi di ini ya. Angkat teh celup setelah 3 menit. Dari situ benar sekali dari hasil diskusi kalian sudah memberikan memperbaiki algoritma yang kurang jelas atau ambigu menjadi lebih jelas dengan 5 syarat algoritma yang baik. Terima kasih untuk semua kelompok yang sudah maju. Jadi kalian sudah bisa memperbaiki algoritma yang ambigu sesuai dengan 5 syarat algoritma yang baik. Dan juga sudah bisa mempraktekkan menggunakan ChatGPT ya. Ya, Oke, gampang? Mudah. Oke. Nah, tadi semuanya sudah maju. Nah, sekarang kita ice breaking sebentar ya. Oh, ambil HP dari celana. Oke, tepuk tangan. Nah, gimana? Berkeringat gak? Ya. Oke. Baik, kita tadi sudah melakukan serangkaian kegiatan pembelajaran ya. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini apa? Tadi kita belajar apa saja? Apa tadi tentang Algoritma. Iya, algoritma. Jadi apa itu algoritma? Urutan struktur dan sistematis untuk menyelesaikan masalah. Oke. Terus setelah mengetahui algoritma, kita juga belajar apa tadi? 5 syarat algoritma yang baik. Nah, 5 syarat itu terdiri dari apa saja? 1, Jelas, 2, efisien, 3, terstruktur, 4, memiliki titik berhenti, 5. generalisasi. Luar biasa, tepuk tangan buat kalian semua. Selanjutnya siapa yang mau memberikan refleksi pembelajaran hari ini? Saya. Oke, silakan Mas Surya ya. Ya Mas, silakan. Jadi pada pembelajaran hari ini kita mendapatkan suatu pembelajaran yaitu bagaimana algoritma yang baik. Oke, gimana perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Setelah saya mengikuti pembelajaran hari ini, perasaan saya sangat senang. Oke, Karena mendapatkan pembelajaran yang baru. Oke, terima kasih Mas Surya. Tepuk tangan buat Mas Surya. Sekarang coba kita akan melakukan evaluasi melalui link Whiteground. Yuk, silakan di barcode link tersebut sampai muncul Whiteground-nya ya. Sudah? Sudah diakses semuanya? Kerjakan link evaluasi semuanya ya. Ya. Hasilnya gimana? Memuaskan.
Oke, luar biasa, tepuk tangan dulu. Dari serangkaian pembelajaran hari ini, dari awal sampai tadi kalian mengerjakan link evaluasi di akhir. Kira-kira emot kalian berikan mengenai pembelajaran hari ini yang mana? Yang ada bintang-bintangnya. Yang ada bintang-bintangnya, yang tengah ya? Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan Mas Rizky dipimpin berdoa. Di tempat duduk, siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, alhamdulillah pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.